Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak yang saleh dan salehah. Apa kabar? Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, di hari yang cerah ini, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baiklah, sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang materi hukum bacaan ithar. Siapa yang tadi malam sudah membaca Al-Quran? Bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Nah, yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, kita harus tahu tentang tata cara membaca Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran, kita harus mengetahui tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar. Di antara hal yang penting yang harus dilakukan adalah tentunya perlu mengetahui tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah bagi sekelompok orang supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi yang membaca, yang mempraktekkan ilmu tajwid, itu adalah hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Dalam tajwid kita akan mengenal beberapa hukum nun atau tanwin dalam tajwid. Yang pertama yaitu nun mati. Nun mati adalah nun yang berharokat sukun, bukan berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Itu namanya nun sukun. Kemudian ada yang namanya tanwin. Tanwin itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama fathah tain, fathah yang berharokat double letaknya di atas. Kemudian kasroh tain, kasroh yang berada di bawah double atau ganda. Kemudian dhammah tain atau dhammah tanwin berharokat dhammah double. Nah, dalam ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran itu dibagi dari beberapa poin. Yang pertama itu ada hukum bacaan ithar, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan ithar. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu idhar. Satu, pengertian. A. Pengertian idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu a, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. B. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan. Dengan demikian, bacaan idhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga idhar halqi. Berikut adalah contoh bacaan idhar. Yang pertama yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar. Kalimat yang pertama yaitu min ummatin. Min ummatin dibaca dengan jelas. Keterangan yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh berikutnya yanhauna. Yanhauna yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh berikutnya wan haur, dibaca jelas wan haur, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf
ha. Contoh selanjutnya seperti kalimat min khaufin, nun mati ketemu kha dibaca dengan jelas min khaufin. Berikutnya nun mati bertemu dengan ain seperti contoh min alakin, yaitu nun mati bertemu dengan ain. Contoh yang terakhir yaitu min hillin, nun mati bertemu dengan ghain. Berikutnya adalah contoh tanwin. Di situ ada fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain bertemu dengan salah satu huruf idhar. Kalimat yang pertama yaitu salamun hiya. Di situ ada dhammah tain bertemu dengan ha. Berikutnya ghafurun halim. Keterangan di situ ada dhammah tain atau dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha. Berikutnya yaitu kalimat dzarratin khaira. Keterangan di situ huruf kha bertemu dengan kasrah tanwin. Selanjutnya yaitu kalimat atau contoh wa'dan alaihi. Keterangannya yaitu huruf ain bertemu dengan fathah tain atau fathah tanwin. Dan contoh yang terakhir yaitu haliman ghafuron, yaitu huruf ghain bertemu dengan fathah tain. Nah, itulah contoh tanwin bertemu dengan idhar, dan yang tadi contoh nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.